Namaku Arga. Aku tinggal di sebuah kota kecil yang tenang, tempat di mana malam terasa sangat sunyi setelah pukul 10. Setiap hari aku pulang kerja melewati jalan yang sama. Sebuah jalan panjang yang diapit pepohonan tua dan lampu jalan yang redup. Sudah hampir 2 tahun aku melewati jalan itu setiap malam. Tidak pernah ada sesuatu yang aneh. Hanya suara jangkrik, angin malam, dan kadang 1-2 kendaraan yang melintas. Malam itu sebenarnya sama saja seperti biasanya. Jam di mobilku menunjukkan pukul 23.40. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan jalanan tampak benar-benar kosong. Aku menyalakan radio pelan agar tidak terlalu sepi. Saat mobilku mendekati tikungan panjang yang jarang dilewati orang, mataku menangkap sesuatu di kejauhan. Seseorang berdiri di pinggir jalan. Awalnya aku mengira itu hanya bayangan pohon. Tapi semakin dekat, aku mulai melihat bentuknya dengan jelas. Seorang wanita. Dia berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang redup, menundukkan kepala seolah sedang menunggu seseorang. Di jalan yang hampir tidak pernah dilewati orang pada jam seperti ini. Aku memperlambat mobilku. Entah kenapa, perasaan aneh mulai muncul di dalam dadaku. Karena saat aku semakin dekat, wanita itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arahku. Tatapannya membuat tanganku refleks mengencangkan setir. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda dari cara dia berdiri di sana. Jalan itu begitu sepi, dan lampu jalan yang redup membuat bayangannya terlihat panjang di aspal. Aku sempat berpikir untuk terus saja melaju. Namun mobilku justru semakin pelan. Wanita itu tidak melambaikan tangan, tidak juga memanggil. Dia hanya berdiri diam, menatap mobilku seolah tahu aku akan berhenti. Perasaan ragu muncul di kepalaku. Bagaimanapun, sudah hampir tengah malam. Tidak biasa ada orang berdiri sendirian di tempat seperti ini. Tapi di saat yang sama, rasa kasihan muncul. Mungkin dia butuh bantuan. Akhirnya aku menghentikan mobil beberapa meter di depannya. Mesin mobil masih menyala ketika aku membuka sedikit kaca jendela. "Maaf, apa kamu baik-baik saja?" tanyaku hati-hati. Wanita itu melangkah perlahan mendekat. Gerakannya tenang, hampir terlalu tenang untuk seseorang yang berdiri sendirian di jalan sepi. Saat dia berada tepat di samping jendelaku, aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Wajahnya pucat, tapi matanya terlihat lembut. "Maaf mengganggu," katanya dengan suara pelan. Aku tersesat. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain, hanya jalan panjang yang sunyi. Tersesat, ulangku bingung. Wanita itu mengangguk kecil. "Bisakah kamu mengantarku pulang?" Aku terdiam beberapa detik. Permintaannya sederhana, tapi entah kenapa suasana malam itu terasa semakin aneh. "Rumahmu di mana?" tanyaku. Wanita itu menunjuk ke arah jalan yang akan kulalui. "Tidak jauh dari sini," katanya. Aku menarik napas panjang, lalu membuka kunci pintu. "Baiklah, silakan masuk." Pintu mobil terbuka perlahan, dan wanita itu duduk di kursi penumpang. Anehnya, saat pintu tertutup kembali, aku merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Karena tiba-tiba saja udara di dalam mobilku terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Karena tiba-tiba saja udara di dalam mobilku terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Aku sempat melirik ke arah wanita itu. Dia duduk dengan tenang di kursi penumpang, kedua tangannya terlipat rapi di pangkuannya. Rambutnya yang panjang jatuh menutupi sebagian wajahnya, dan matanya menatap lurus ke depan. Anehnya, dia tidak terlihat gugup sama sekali. Padahal jika seseorang benar-benar tersesat di jalan gelap seperti ini, biasanya mereka terlihat cemas atau terburu-buru. Aku mencoba mengusir perasaan aneh itu dan kembali fokus menyetir. "Rumahmu jauh dari sini?" tanyaku untuk memecah kesunyian. Wanita itu menggeleng pelan. "Tidak terlalu jauh. Lurus saja dulu." Suaranya lembut, hampir seperti bisikan yang menyatu dengan suara mesin mobil.
Mobilku melaju pelan menyusuri jalan yang semakin gelap. Lampu jalan mulai jarang, dan pepohonan di kanan kiri tampak seperti bayangan besar yang diam. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Aku mulai merasa suasana di dalam mobil terlalu sunyi. "Maaf kalau aku bertanya," kataku akhirnya, "kenapa kamu sendirian di jalan tadi?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia justru menoleh sedikit ke arah jendela, memandang kegelapan di luar, seolah sedang mengingat sesuatu yang jauh. "Aku sedang menunggu seseorang," katanya akhirnya. "Menunggu?" tanyaku. "Iya." Nada suaranya terdengar tenang, tapi ada kesedihan tipis di dalamnya. Aku ingin bertanya lagi, tapi tiba-tiba wanita itu menunjuk ke depan. "Belok kiri di tikungan berikutnya." Aku mengikuti arah yang dia tunjuk. Namun setelah mobilku berbelok, aku mulai merasa ada yang aneh. Jalan ini bukan jalan menuju permukiman. Di depanku hanya ada jalan kecil yang semakin sempit, dikelilingi pepohonan yang rapat. Aku melirik ke arah wanita itu. "Kamu yakin rumahmu lewat sini?" Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang sulit kujelaskan. "Ya," katanya pelan. Lalu dia menambahkan sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. "Sudah lama sekali, tidak ada yang mau mengantarku sampai ke sini." Kata-kata itu membuatku menoleh sebentar ke arahnya. Nada suaranya terdengar tenang, tapi ada sesuatu yang membuat kalimat itu terasa aneh. "Memangnya jarang ada orang lewat sini?" tanyaku. Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap jalan di depan, seolah mengenali setiap sudut tempat itu. "Dulu, jalan ini ramai," katanya pelan. "Tapi sekarang tidak banyak orang yang berani lewat." Aku menelan ludah kecil. Mobilku terus melaju perlahan di jalan sempit itu. Pepohonan di kiri kanan semakin rapat, membuat cahaya lampu mobil seperti terkurung di lorong gelap. Aku benar-benar tidak mengenali jalan ini. Padahal aku sudah tinggal di kota ini cukup lama. "Masih jauh?" tanyaku lagi. Wanita itu menunjuk lurus ke depan. "Sedikit lagi. Ada gerbang tua di depan." Beberapa menit kemudian, aku mulai melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah gerbang besi yang sudah terlihat berkarat berdiri di pinggir jalan. Aku memperlambat mobil. "Di sini?" tanyaku. Wanita itu mengangguk pelan. "Iya, di sini." Aku menghentikan mobil tepat di depan gerbang itu. Di baliknya terlihat jalan kecil yang gelap, hampir tertutup semak. Aku menoleh ke kursi penumpang. "Rumahmu masuk ke sana." Wanita itu mengangguk lagi. Lalu dia membuka pintu mobil perlahan. "Terima kasih sudah mengantarku," katanya lembut. Dia turun tanpa menunggu jawabanku. Aku melihatnya berjalan menuju gerbang tua itu. Namun tepat sebelum melewati gerbang, dia berhenti sebentar, lalu menoleh kembali ke arahku. "Aku sangat berterima kasih," katanya. Kemudian dia berjalan masuk ke dalam kegelapan di balik gerbang itu, sampai akhirnya bayangannya menghilang. Aku menarik napas panjang. Entah kenapa, suasana tempat itu membuatku ingin segera pergi. Aku memutar mobil dan kembali ke jalan utama. Saat itu aku tidak tahu bahwa pertemuan singkat tadi malam akan mengubah hidupku sepenuhnya. Keesokan paginya aku bangun seperti biasa. Matahari masuk melalui jendela kamar, dan semua terasa normal. Aku bahkan hampir melupakan kejadian semalam. Saat sedang sarapan, aku menyalakan televisi untuk mendengar berita pagi. Namun tiba-tiba sebuah gambar di layar membuat tanganku berhenti bergerak. Di layar televisi muncul foto seorang wanita. Wajahnya sangat familiar. Jantungku langsung berdebar. Aku mengenali wajah itu. Itu wanita yang semalam duduk di kursi penumpang mobilku. Pembawa berita mulai menjelaskan sesuatu, tapi aku hampir tidak mendengarnya karena pikiranku sudah dipenuhi rasa tidak percaya. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun lalu di jalan lama pinggir hutan, kata suara dari televisi. Aku berdiri perlahan mendekati layar. Foto wanita itu terlihat jelas sekarang. Tidak mungkin aku salah. Itu benar-benar dia.
Lalu kalimat berikutnya membuat tubuhku terasa dingin. Wanita bernama Lestari ini dilaporkan meninggal dalam kecelakaan di jalan tersebut 5 tahun yang lalu. Sendok di tanganku jatuh ke meja. 5 tahun lalu, aku menatap layar tanpa berkedip. Jika berita itu benar, lalu siapa wanita yang semalam duduk di mobilku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang hari. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya salah melihat. Mungkin wanita itu hanya mirip dengan orang yang ada di berita. Namun semakin kupikirkan, semakin jelas wajah itu di ingatanku. Tatapan matanya, suaranya, bahkan cara dia tersenyum. Semua sama. Sore harinya aku tidak bisa menahan rasa penasaran lagi. Aku mengambil kunci mobil dan memutuskan untuk kembali ke jalan tempat aku bertemu dengannya semalam. Langit mulai berubah jingga ketika mobilku memasuki jalan panjang yang diapit pepohonan itu. Perasaanku mulai tidak nyaman. Tapi aku terus melaju. Beberapa menit kemudian, aku sampai di tikungan tempat aku pertama kali melihatnya berdiri di bawah lampu jalan. Tempat itu terlihat persis seperti semalam. Sepi. Sunyi, tidak ada siapapun. Aku berhenti sebentar, mencoba melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda orang pernah berdiri di sana. Akhirnya aku melanjutkan perjalanan menuju jalan kecil yang ditunjukkannya tadi malam. Ketika mobilku memasuki jalan sempit itu, bulu kuduku langsung meremang lagi. Pepohonan yang sama, jalan yang sama, bahkan gerbang tua itu masih berdiri di tempatnya. Aku menghentikan mobil tepat di depan gerbang. Namun kali ini aku melihat sesuatu yang semalam tidak terlalu kuperhatikan. Di samping gerbang itu, ada sebuah papan tua yang hampir tertutup tanaman liar. Aku turun dari mobil dan mendekat perlahan. Tulisan di papan itu sudah pudar, tapi masih bisa dibaca. Tempat pemakaman umum. Dadaku terasa berat. Aku menoleh ke dalam area di balik gerbang. Di sana, di balik pepohonan yang rapat, terlihat deretan batu nisan yang berdiri diam. Angin sore bertiup pelan, membuat daun-daun bergesekan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Semalam, wanita itu berjalan masuk ke tempat ini. Aku berdiri terpaku di depan gerbang pemakaman itu. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian semalam, aku mulai merasa benar-benar takut. Namun rasa takut itu bercampur dengan rasa penasaran yang jauh lebih besar. Aku berdiri beberapa saat di depan gerbang pemakaman itu, mencoba menenangkan pikiranku. Mungkin hanya kebetulan, gumamku pelan. Tapi bagian lain dari diriku tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Akhirnya aku memberanikan diri melangkah masuk melewati gerbang tua itu. Tanah di dalam terasa lembab, dan pepohonan tinggi membuat tempat itu tampak lebih gelap walaupun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Deretan batu nisan berdiri rapi di kedua sisi jalan kecil. Setiap langkahku terasa berat. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kucari di tempat ini, tapi satu hal terasa jelas di pikiranku. Aku ingin memastikan satu hal. Aku mulai membaca nama-nama yang tertulis di batu nisan terdekat. Beberapa sudah sangat tua, tulisannya hampir tidak terbaca. Angin sore berhembus pelan, membuat suasana semakin sunyi. Beberapa menit berlalu. Lalu tiba-tiba langkahku berhenti. Di depanku ada sebuah batu nisan yang terlihat lebih baru dibanding yang lain. Tanganku perlahan membersihkan sedikit daun kering yang menutupi permukaannya. Tulisan di batu itu mulai terlihat. Dan ketika aku membaca namanya, jantungku terasa berhenti sejenak. Lestari. Nama yang sama dengan yang disebutkan di berita tadi pagi. Aku mundur satu langkah. Mataku masih terpaku pada batu nisan itu. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Di atas batu nisan itu, ada bunga segar. Seolah-olah seseorang baru saja datang ke sini. Padahal sejak tadi aku tidak melihat siapapun di sekitar pemakaman ini. Aku menelan ludah perlahan. Dan saat itulah, aku mendengar suara langkah kaki pelan dari belakangku. Jantungku langsung berdebar. Perlahan aku menoleh.
Seorang pria tua berdiri beberapa meter dariku. Ia memakai topi lusuh dan membawa sapu lidi di tangannya. Wajahnya tampak tenang, tapi tatapannya penuh rasa ingin tahu. Sedang mencari seseorang? Tanyanya dengan suara pelan. Aku menghela napas lega. Ternyata hanya penjaga pemakaman. Iya, mungkin, jawabku ragu. Pria tua itu melangkah mendekat. Pandangannya jatuh pada batu nisan di depanku. Lestari, gumamnya pelan. Aku langsung menoleh ke arahnya. Bapak mengenalnya? Penjaga itu mengangguk pelan. Sudah lama sekali, katanya. Dia meninggal di jalan depan sana. Aku merasa tenggorokanku kering. Di jalan yang dekat tikungan itu, tanyaku. Iya, jawabnya. Banyak orang bilang tempat itu sering terjadi hal aneh sejak kejadian itu. Aku menatap batu nisan itu lagi. Pak, kalau seseorang melihatnya, maksud saya, melihat Lestari, apakah itu mungkin? Penjaga pemakaman itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku lama, seolah mencoba memahami apa yang baru saja kukatakan. Akhirnya dia bertanya dengan suara pelan. Kamu melihatnya semalam? Aku terdiam. Pria tua itu menghela napas panjang. Bukan kamu yang pertama, katanya. Beberapa orang pernah bercerita hal yang sama. Bulu kuduku kembali meremang. Kenapa? Tanyaku. Penjaga itu menatap batu nisan di depan kami. Karena sebelum meninggal, katanya perlahan, Lestari sedang menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Angin sore bertiup melewati pepohonan. Aku menatap batu nisan itu lagi. Dan entah kenapa, satu pertanyaan mulai muncul di pikiranku. Jika Lestari masih muncul di jalan itu, apakah dia masih menunggu orang yang sama? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku ketika aku berdiri di depan batu nisan Lestari. Apa maksud Bapak, menunggu seseorang? Tanyaku akhirnya. Penjaga pemakaman itu menyandarkan sapunya ke pohon di dekatnya. Katanya dulu dia berjanji akan bertemu seseorang di jalan itu, jelasnya. Tapi orang itu tidak pernah datang. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Lalu, apa yang terjadi? Tanyaku. Pria tua itu menatap ke arah jalan di luar pemakaman. Malam itu hujan deras, katanya pelan. Lestari menunggu lama di pinggir jalan. Sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Aku terdiam. Bayangan wanita yang duduk di mobilku semalam kembali muncul di pikiranku. Tatapannya, senyumnya, dan kalimat yang dia ucapkan. Aku sedang menunggu seseorang. Aku menatap penjaga pemakaman itu lagi. Pak, kalau seseorang yang sudah pergi masih muncul, apakah itu berarti dia punya sesuatu yang belum selesai? Penjaga itu tidak terlihat terkejut dengan pertanyaanku. Dia hanya mengangguk pelan. Biasanya begitu. Angin kembali berhembus di antara pepohonan. Aku menatap batu nisan Lestari sekali lagi. Entah kenapa aku mulai merasa bahwa pertemuan kami semalam bukanlah kebetulan. Mungkin dia memang sedang mencari seseorang. Dan tanpa sengaja, aku adalah orang yang berhenti di hadapannya. Pikiran itu terus menggangguku bahkan setelah aku pulang dari pemakaman sore itu. Malam mulai turun lagi. Aku duduk di ruang tamu rumahku, tapi pikiranku masih berada di jalan sepi itu. Jika Lestari muncul karena sedang menunggu seseorang, siapa orang yang dia tunggu? Dan kenapa dia masuk ke mobilku semalam? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku tidak bisa tenang. Akhirnya, tanpa banyak berpikir, aku mengambil kunci mobil lagi. Aku kembali menyusuri jalan yang sama seperti malam sebelumnya. Lampu jalan redup menyinari aspal yang sepi. Jam di dashboard menunjukkan hampir tengah malam. Aku memperlambat mobil ketika mendekati tikungan tempat aku pertama kali melihatnya. Mataku menelusuri pinggir jalan. Beberapa detik berlalu. Tidak ada siapapun. Aku hampir berpikir semuanya sudah selesai. Namun tepat ketika mobilku melewati lampu jalan yang sama, sesuatu muncul di depan. Seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Rambut panjang,
Pakaian yang sama. Dia berdiri di tempat yang persis sama seperti malam sebelumnya. Dan perlahan, wanita itu mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah mobilku. Seolah-olah dia sudah tahu, aku akan kembali malam ini. Mobilku berhenti perlahan beberapa meter darinya. Jantungku berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Kali ini aku sudah tahu siapa dia, atau setidaknya siapa yang pernah menjadi dirinya. Wanita itu masih berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Tatapannya tenang, sama seperti malam sebelumnya. Aku menurunkan kaca jendela sedikit. "Halo," kataku pelan. Wanita itu melangkah mendekat seperti kemarin. Tidak ada suara langkah yang jelas, hanya gerakan lembut yang membuatnya semakin dekat ke mobilku. "Terima kasih sudah kembali," katanya dengan suara yang sama lembutnya. Kalimat itu membuatku merinding. "Kamu menungguku?" tanyaku hati-hati. Dia tidak langsung menjawab. Matanya menatap jalan panjang di belakang mobilku, seolah sedang mencari sesuatu. "Aku masih menunggu seseorang," katanya perlahan. Aku menelan ludah. "Orang yang sama seperti dulu?" Wanita itu mengangguk pelan. Suasana malam terasa semakin sunyi. Aku memberanikan diri bertanya lagi. "Siapa orang yang kamu tunggu?" Untuk pertama kalinya sejak aku bertemu dengannya, wajah wanita itu terlihat benar-benar sedih. "Dia pernah berjanji akan menjemputku di jalan ini," katanya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Namun sebelum aku sempat berkata apapun lagi, wanita itu menatapku lagi. Aku hanya ingin bertemu dengannya satu kali saja. Angin malam berhembus melewati jalan sepi itu. Lalu dia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Bisakah kamu membantuku?" Aku terdiam beberapa detik. Tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa aku akan diminta membantu seseorang yang bahkan sudah tidak hidup lagi. "Bagaimana caranya aku membantumu?" tanyaku perlahan. Wanita itu menatap lurus ke depan jalan. "Temukan dia," katanya. "Dia yang berjanji akan datang malam itu." Aku menarik napas panjang. "Siapa namanya?" Wanita itu terdiam cukup lama, seolah berusaha mengingat sesuatu yang jauh di masa lalu. Akhirnya dia berkata pelan, "Raka." Nama itu terdengar sederhana, tapi di malam yang sunyi itu terasa begitu berat. "Apakah dia tinggal di kota ini?" tanyaku. "Aku tidak tahu," jawabnya. Jawaban itu membuatku bingung. Lalu bagaimana aku bisa menemukannya? Wanita itu menatapku lagi, dan kali ini senyumnya terlihat sangat tipis. "Aku hanya ingat satu hal." "Apa itu?" tanyaku. Dia menunjuk ke arah kota yang jauh di ujung jalan. Dia pernah berkata, jika suatu hari kami terpisah, dia akan kembali ke kota ini. Aku terdiam. Itu berarti orang bernama Raka mungkin masih ada di kota ini, atau mungkin sudah lama pergi. Namun sebelum aku sempat bertanya lagi, wanita itu mulai melangkah mundur perlahan. "Terima kasih sudah mau mendengarkan," katanya. "Jika kamu menemukannya, tolong katakan bahwa aku sudah lama menunggu." Lampu jalan berkedip pelan, dan dalam beberapa detik, bayangan wanita itu perlahan memudar dalam gelapnya malam. Aku masih duduk di dalam mobil, mencoba memahami semuanya. Sekarang aku punya tujuan baru. Aku harus menemukan seseorang bernama Raka. Masalahnya, aku sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Nama Raka bisa dimiliki siapa saja. Kota ini tidak kecil, dan kemungkinan orang dengan nama itu sangat banyak. Namun anehnya, sejak malam itu aku merasa tidak bisa mengabaikan permintaan Lestari. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku yakin, dia benar-benar menunggu seseorang. Keesokan harinya aku kembali menemui penjaga pemakaman. Pria tua itu tampak tidak terlalu terkejut ketika melihatku datang lagi. "Kamu bertemu dengannya lagi?" "Ya," katanya seolah sudah tahu. Aku mengangguk. "Dia menyebut satu nama," kataku. "Raka." Penjaga itu berpikir sejenak. "Aku pernah mendengar nama itu," katanya akhirnya.
Aku langsung mendekat. Benarkah? Tapi itu sudah lama sekali, lanjutnya. Waktu Lestari masih hidup, sering ada seorang pemuda yang datang menemuinya. Jantungku mulai berdebar. Namanya Raka? Penjaga itu mengangguk pelan. Mereka sering berjalan di sekitar jalan itu. Aku merasa harapan kecil mulai muncul. Bapak tahu di mana orang itu sekarang. Namun pria tua itu menggeleng. Setelah kejadian malam itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Harapan yang tadi muncul langsung terasa mengecil. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tanyaku. Penjaga itu menatapku lama sebelum menjawab. Ada satu tempat yang mungkin tahu. Di mana? Tanyaku cepat. Dia menunjuk ke arah kota. Warung kopi tua di dekat pasar lama, katanya. Dulu mereka sering datang ke sana. Aku mengangguk pelan. Itu mungkin satu-satunya petunjuk yang kumiliki. Dan sekarang, pencarianku untuk menemukan Raka benar-benar dimulai. Sore itu aku langsung pergi ke pasar lama. Tempat itu sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, dan sebagian besar bangunannya masih terlihat seperti masa lalu yang tertinggal. Di sudut jalan kecil dekat pasar, aku menemukan warung kopi yang disebutkan oleh penjaga pemakaman. Warung itu sederhana, dengan meja kayu tua dan kursi yang sudah sedikit usang. Aroma kopi hangat memenuhi udara. Seorang pria tua berdiri di balik meja kasir. Aku mendekat dengan ragu. "Permisi, Pak," kataku. "Saya ingin bertanya sesuatu." Pria itu menoleh dan tersenyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu?" Aku menarik napas sebentar sebelum menjawab. "Apakah Bapak pernah mengenal seseorang bernama Lestari?" Pria tua itu langsung terdiam. Wajahnya berubah sedikit serius. "Lestari?" ulangnya pelan. Aku mengangguk. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata, "Sudah lama sekali tidak ada yang menyebut nama itu di sini." Jantungku mulai berdebar. "Dia dulu sering datang ke sini dengan seorang pria bernama Raka," lanjutku. Pria tua itu menatapku tajam. "Kenapa kamu mencari mereka?" Aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Jadi aku hanya berkata pelan, "Ada sesuatu yang belum selesai." Pria itu menghela napas panjang. "Raka memang sering datang ke sini dulu," katanya. "Lalu di mana dia sekarang?" tanyaku cepat. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar warung, ke arah jalan yang mulai sepi. "Setelah kejadian malam itu," katanya perlahan, "Raka datang ke sini sekali lagi." Aku menunggu dengan tegang. Dia terlihat sangat terpukul. Dadaku terasa berat. "Lalu?" tanyaku. Pria tua itu menatapku lagi. "Beberapa hari setelah itu, dia meninggalkan kota ini." Harapan yang kubawa sejak tadi langsung terasa runtuh. Namun pria itu belum selesai berbicara. "Tapi sebelum pergi," katanya, "dia meninggalkan sesuatu." Aku langsung menatapnya. "Sesuatu?" Pria itu berjalan ke rak kayu di belakang kasir. Ia mengambil sebuah kotak kecil yang sudah terlihat tua. Lalu ia meletakkannya di atas meja di depanku. Dia bilang, "Jika suatu hari ada seseorang yang mencari Lestari," katanya pelan, "kotak ini harus diberikan." Aku menatap kotak itu dengan perasaan campur aduk. Dan perlahan, aku mulai membukanya. Kotak kecil itu terasa ringan di tanganku. Kayunya sudah tampak kusam, seolah sudah disimpan sangat lama. Dengan hati-hati aku membuka tutupnya. Di dalamnya hanya ada dua benda. Sebuah surat yang terlipat rapi, dan sebuah liontin kecil berbentuk bunga. Tanganku sedikit gemetar saat mengambil surat itu. Kertasnya sudah menguning, tanda bahwa surat itu telah lama ditulis. Aku membuka lipatan kertas itu perlahan. Tulisan tangan di dalamnya terlihat rapi. "Untuk Lestari, maaf aku terlambat malam itu. Jika kamu membaca ini suatu hari nanti, berarti aku gagal menepati janjiku. Aku berjanji akan kembali ke kota ini suatu hari nanti, dan menemuimu di tempat yang sama." Aku berhenti membaca sejenak. Dadaku terasa berat.
Kalimat berikutnya membuatku semakin terdiam. Jika ada seseorang yang menemukan surat ini, tolong sampaikan padanya bahwa aku tidak pernah melupakan janji itu. Aku menatap liontin kecil di dalam kotak. Mungkin itulah yang ingin diberikan Raka pada Lestari malam itu. Pria tua pemilik warung memperhatikanku dari balik meja. "Apa kamu mengenal mereka?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Tidak," jawabku. "Tapi aku pernah bertemu Lestari." Pria itu tampak bingung, tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Aku menutup kotak itu perlahan. Sekarang aku mengerti satu hal. Jika Lestari masih menunggu di jalan itu, mungkin yang ia tunggu hanyalah jawaban dari janji yang tidak pernah sampai kepadanya. Dan mungkin akulah satu-satunya orang yang bisa menyampaikan pesan itu. Malam itu juga aku kembali menyusuri jalan sepi di pinggir hutan. Kotak kecil berisi surat dan liontin itu kubawa di kursi penumpang, tepat di tempat Lestari pernah duduk. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup pelan melewati pepohonan. Mobilku melambat ketika mendekati tikungan tempat aku selalu melihatnya. Beberapa detik berlalu. Lalu, seperti 2 malam sebelumnya, seorang wanita muncul di bawah lampu jalan yang redup. Lestari. Dia berdiri diam, menatap mobilku yang berhenti perlahan di depannya. Aku membuka pintu mobil dan turun. Ini pertama kalinya aku berdiri langsung di hadapannya. "Aku menemukan sesuatu," kataku pelan. Lestari menatapku dengan penuh harap. "Apa kamu menemukannya?" tanyanya. Aku menggeleng perlahan. "Tidak," jawabku jujur. Wajahnya terlihat sedikit sedih. "Tapi aku menemukan pesan darinya." Aku membuka kotak kecil itu dan menunjukkan liontin bunga di dalamnya. Mata Lestari langsung membesar. "Aku mengenali itu," katanya lirih. "Aku menyerahkan surat yang kutemukan tadi. Raka menulis ini untukmu." Lestari membaca surat itu perlahan. Matanya bergerak mengikuti setiap kata yang tertulis di kertas tua itu. Angin malam berhembus lembut di sekitar kami. Ketika ia selesai membaca, wajahnya terlihat jauh lebih tenang. "Jadi, dia tidak melupakanku," katanya pelan. Aku mengangguk. Dia hanya terlambat. Beberapa saat kami berdiri dalam diam. Lalu Lestari menggenggam liontin kecil itu. Senyum lembut muncul di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku bertemu dengannya, tatapannya tidak lagi terlihat penuh penantian. Lestari memegang liontin kecil itu dengan sangat hati-hati, seolah benda itu adalah sesuatu yang sudah lama ia tunggu. Angin malam berhembus lembut melewati jalan sepi itu. Lampu jalan di atas kami berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di aspal. "Aku sudah menunggu sangat lama," katanya pelan. Suaranya kali ini terdengar lebih ringan dari sebelumnya. Aku pikir dia melupakanku. Aku menggeleng perlahan. "Dia tidak pernah melupakanmu," jawabku. "Dia bahkan meninggalkan pesan, berharap suatu hari pesan itu bisa sampai kepadamu." Lestari menatap surat itu sekali lagi, lalu menutupnya perlahan. "Terima kasih," katanya kepadaku. Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Aku tersenyum kecil. Aku hanya kebetulan lewat malam itu. Lestari menatap jalan panjang di depan kami. Wajahnya kini terlihat jauh lebih tenang. "Sekarang aku mengerti," katanya. "Janji itu memang tidak pernah dilanggar, hanya tidak sempat ditepati." Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian Lestari menatapku untuk terakhir kalinya. "Sampaikan padanya, jika suatu hari kamu bertemu dengannya," katanya lembut, "bahwa aku sudah tidak menunggu lagi." Aku mengangguk pelan. Lampu jalan berkedip sekali. Angin malam berhembus sedikit lebih kencang. Dan perlahan, bayangan Lestari mulai memudar di depan mataku. Sampai akhirnya ia benar-benar menghilang dari jalan sepi itu. Malam terasa sangat sunyi. Namun kali ini, kesunyian itu tidak terasa menakutkan lagi. Karena aku tahu, penantian panjang itu akhirnya telah berakhir.
Malam itu aku pulang dengan perasaan yang berbeda. Jalan yang biasanya terasa menyeramkan kini hanya terlihat seperti jalan biasa yang sepi. Pepohonan di kiri kanan masih berdiri sama seperti sebelumnya, tapi entah kenapa suasananya terasa lebih ringan. Aku melirik kursi penumpang di sebelahku. Tempat itu kosong sekarang. Kotak kecil yang tadi kubawa sudah tidak ada lagi. Liontin dan surat itu ikut hilang bersama Lestari. Seolah-olah benda itu memang hanya ada untuk menyelesaikan satu janji yang tertunda. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melihat sosok wanita berdiri di bawah lampu jalan tersebut. Beberapa kali aku melewati jalan itu saat pulang kerja. Namun tempat itu selalu kosong. Tidak ada lagi sosok yang menunggu di sana. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di kota ini, jalan itu terasa benar-benar tenang. Beberapa minggu kemudian aku kembali mengunjungi pemakaman tempat Lestari dimakamkan. Penjaga pemakaman masih ada di sana, menyapu daun-daun kering seperti biasanya. "Kamu datang lagi," katanya ketika melihatku. Aku mengangguk. Kami berjalan bersama menuju batu nisan Lestari. Tempat itu tampak sederhana, tapi terasa damai. Aku menceritakan semuanya kepada penjaga itu. Tentang surat dari Raka, tentang liontin bunga, dan tentang malam terakhir ketika Lestari akhirnya berhenti menunggu. Pria tua itu mendengarkan dengan tenang. Ketika aku selesai bercerita, ia hanya tersenyum kecil. "Kadang, yang dibutuhkan seseorang hanyalah satu jawaban," katanya. Aku menatap batu nisan Lestari. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke tempat ini, aku tidak merasakan suasana yang menyeramkan. Yang ada hanya ketenangan. Penjaga pemakaman itu kemudian berkata pelan, "Tidak semua orang akan percaya cerita seperti ini." Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," jawabku. "Yang penting, janjinya sudah tersampaikan." Sekarang setiap kali aku melewati jalan panjang di pinggir hutan itu, aku selalu mengingat malam ketika semuanya dimulai. Malam ketika aku melihat seorang wanita berdiri sendirian di bawah lampu jalan. Jika malam itu aku memilih untuk terus melaju tanpa berhenti, mungkin kisah ini tidak akan pernah terjadi. Mungkin Lestari masih akan terus menunggu di sana. Pengalaman itu mengajarkanku satu hal yang tidak pernah kulupakan. Kadang sebuah tindakan kecil, seperti berhenti untuk menolong seseorang, bisa mengubah banyak hal tanpa kita sadari. Aku tidak pernah lagi melihat Lestari. Namun setiap kali angin malam berhembus melewati jalan itu, aku selalu teringat senyum terakhirnya. Senyum seseorang yang akhirnya menemukan ketenangan setelah menunggu begitu lama. Dan sejak saat itu aku percaya bahwa tidak semua pertemuan di dunia ini terjadi secara kebetulan. Kalimat itu selalu teringat setiap kali aku melewati jalan panjang di pinggir hutan itu. Jalan yang dulu terasa sunyi dan menakutkan, kini hanya menjadi bagian dari perjalanan pulangku. Lampu jalan yang redup masih berdiri di tempat yang sama. Tikungan tempat aku pertama kali melihat Lestari juga tidak berubah sedikit pun. Namun sejak malam terakhir itu, tempat tersebut selalu kosong. Tidak ada lagi sosok yang berdiri sendirian di sana. Beberapa bulan telah berlalu. Hidupku kembali berjalan seperti biasa. Pekerjaan, perjalanan pulang malam, dan kota kecil yang tenang ini terasa sama seperti dulu. Tetapi jauh di dalam hatiku, aku tahu sesuatu telah berubah. Suatu malam ketika aku melewati jalan itu lagi, mobilku melambat dengan sendirinya saat sampai di bawah lampu jalan yang sama. Aku menatap tempat di mana dulu Lestari berdiri. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan. Untuk sesaat, aku merasa seperti melihat bayangan samar di sana. Namun ketika aku mengedipkan mata, tidak ada siapapun. Aku tersenyum kecil. "Mungkin kamu sudah benar-benar pergi sekarang," gumamku pelan. Mobilku kembali melaju. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai terlihat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, aku merasa benar-benar tenang. Karena aku tahu, di suatu tempat yang tidak bisa kita lihat, sebuah janji lama akhirnya telah menemukan akhirnya. Dan seorang wanita yang pernah menunggu begitu lama,
akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya.